Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga buhan pian sehat walafiat, jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 Aliyah Man 1 Banjarmasin. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kali ini kita akan membahas pada bab 4 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menganalisis dengan baik ayat dan hadis tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, mengamalkan semangat menuntut ilmu. Jadi pembahasan materi kali ini ada dua macam. Yang pertama itu ayat Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dan yang kedua tentang hadis keutamaan menuntut ilmu. Baik, Bapak akan bacakan dulu Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Semoga kita mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus cek dan dicek, karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu harus memenuhi kompetensi moral dan intelektual, serta jalur sandaran atau sanad yang logis dan tidak dicela. Ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Begitulah Islam mengajarkan dalam ayat ini, ketelitian dan presisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terus kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis keutamaan menuntut ilmu. Jadi ada cukup panjang ya hadisnya. Jadi Bapak sini akan membacakan matannya saja ya. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman
salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Nah, jadi kalau kita niat untuk menuntut ilmu walaupun dari rumah saja, insya Allah Allah akan permudahkan kita untuk menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh pencari ilmu ini. Allah menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan. Yang bersangkutan apa? Yang bersangkutan itu maksudnya orang yang mencari ilmu tadi. Keutamaan ahli ilmu diumpamakan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah Ta'ala. Karena itu, para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia, juga pengembangan teknologi. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, termuat pun kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak. Yang pertama itu, Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, kesimpulannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan. Yang keempat, orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan kekuatan akal dan kearifan hati adalah ulul albab, karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berfikir, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang ahli ibadah, karena ibadah tanpa ilmu yang dilakukan itu bisa saja sia-sia. Nah, itu pemaparan dari pembahasan materi kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya simpel kok. Jadi, tugasnya bagaimana cara mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu tugas untuk anak-anak ya. Jangan lupa untuk dikerjakan, tetap semangat, dan selalu ceria. Walaupun di rumah saja. Oke? Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi pembelajaran kali ini. Di akhir video pembelajaran ini, Bapak ada sedikit pesan-pesan untuk Buan Pian. Di era modern saat ini, pergunakanlah ilmu pengetahuan dan teknologi Buan Pian itu ke arah hal yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi Buan Pian digunakan untuk hal-hal yang memudaratkan baik diri kita ataupun orang lain. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.